Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Kalau Hendro menunjuk jari ke Solo dan aktor utama itu adalah Jokowi, informasi itu benar. Gak main-main dan tegas berapi-api. Faisal Assegaf beri tanggapan menohok atas ucapan Hendro Priyono ex-Kepala Badan Intelijen Negara yang menuding ada dalang pengendali di balik kericuhan demonstrasi di depan gedung DPR. Ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Justru Hendro Priyono harusnya yang segera ditangkap. Hendro Priyono pemain, dalang kerusakan ini juga bagian kontribusi besar Hendro Priyono di masa lalu, dan justru Hendro Priyono lah dalangnya, ujar Faisal Assegaf. Apa dalangnya? 10 tahun pemerintahan Jokowi, nama Hendro Priyono salah satu aktor penting yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas aneka kerusakan kebijakan yang merugikan negara dan rakyat. Mestinya Hendro Priyono itu langsung ditangkap, aktor orang dekat Jokowi. Hendro Priyono ini pemain di lingkar kekuasaan inti Jokowi dan mengambil faedah. Saya ingin mengatakan, dalang kerusakan ini juga bagian dari kontribusi besar Hendro Priyono di masa lalu. Ini penipuan. Tapi kalau seorang yang berbakat pembohong, yang ikut dalam konspirasi, membohongi seluruh rakyat, maka agak susah. Nama ini nggak ada dibuang di tempat sampah. Siapa Hendro Priyono? Keluar mengatakan, ada dalang. Sudah ada, saya kantongi namanya. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap Hendro Priyono. Tahun 98 orang kayak Hendro ini, kalau ada mahasiswa demo, dia ngumpat, dia lari. Dia sembunyi di gorong-gorong. Esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, dalangnya adalah Jokowi. Kalau jadi Hendro Priyono menunjuk ke Solo dan aktor utamanya itu adalah Jokowi, informasi itu benar, ujar Faisal Assegaf. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah aktor kerusuhan ini adalah geng Solo? Mari kita telaah bersama pernyataan lengkap Faisal Assegaf yang sangat berani ini. Letupan aneka demonstrasi berdarah terjadi hampir di seluruh kota-kota besar dan menimbulkan korban, sehingga bahwa peristiwa ini tidak berdiri sendiri, pasti ada aktor dalang, tapi siapa kita nggak tahu. Nah, kemarin Hendro Priyono, siapa Hendro Priyono? Hendro Priyono mantan kepala BIN, seorang jenderal bintang 4, mantan kepala BIN, pernah menjadi Menteri Transmigrasi, menyatakan bahwa peristiwa ini seperti disebut oleh Bung Faisal kan tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada aktor. Nah, Hendro Priyono menyatakan ada satu kelompok non pemerintah yang menjadi dalang dari peristiwa ini. Bung Faisal mungkin punya informasi lebih tajam, bisa diberikan penjelasan. Kalau informasi itu datang dari mereka yang memiliki kredibilitas, mereka yang memiliki rekam jejak, berada pada posisi yang netral dan objektif, pantas dan wajar kita anggap serius. Tapi kalau datang dari seorang Hendro Priyono, pribadi yang memiliki bakat dengan aneka rekam jejak penuh kebohongan, saya kira informasinya dibuang di tempat sampah saja. Bahkan saya mencurigai, ini satu drama yang dilakoni oleh Hendro Priyono dalam rangka menyembunyikan siapa dalang yang sebenarnya. Karena kalau kita bicara efek negara dari aneka kebijakan, baik itu politik, ekonomi, dan sosial itu terjadi, siapa dalangnya? Maka kita kembali kepada mereka yang berkuasa. 10 tahun pemerintahan Jokowi, nama Hendro Priyono salah satu aktor penting yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas aneka kerusakan kebijakan yang merugikan negara dan rakyat. Bagaimana orang yang ikut mengkontribusikan politik gelap, politik yang norak, politik yang penuh dengan tipu menipu ini, kemudian tampil mengemas diri sebagai mantan senior intelijen dan menyuguhkan sebuah informasi di ruang publik bahwa ada aktor dan dalang yang sudah dia ketahui. Saya justru logikanya saya mau balik. Mestinya Hendro Priyono itu langsung ditangkap. Kenapa? Karena kalau kita bicara dari dimensi kerusakan demokrasi, dimensi kerusakan negara, dimensi kerusakan politik, ini tidak lepas dari kontribusi Hendro Priyono itu sendiri. Salah satu aktor orang dekat Jokowi. Jadi tidak layak untuk publik merujuk kepada Hendro Priyono yang mengklaim diri sebagai pakar intelijen. Dia siapa? Yang tidak memiliki kredibilitas yang teruji di ruang publik. Dia bukan pribadi seperti Sudirman, seperti Nasution, seperti Jenderal Ahmad Yani, seperti jenderal-jenderal yang hidup dalam kesederhanaan dan tidak rakus dan serakah. Hendro Priyono ini pemain di lingkar kekuasaan inti Jokowi dan mengambil faedah dengan penyuplaian informasi-informasi yang justru selama 10 tahun menyandra, bahkan ikut serta bersama Jokowi menciptakan aneka kerusakan dalam ruang bernegara.
pada dimensi demokrasi dan politik, saya ingin mengatakan, dalang kerusakan ini juga bagian dari kontribusi besar Hendro Priyono di masa lalu. Jadi, nama ini tidak perlu disebutkan. Apalagi diberikan panggung oleh media-media nasional. Ini penipuan. Seorang intelijen senior itu, dia harus mempertaruhkan prinsip kejujuran, kredibilitas, yang kemudian dapat dirujuk setiap informasi yang keluar dari ucapannya. Tapi kalau seorang yang berbakat membohong, yang ikut dalam konspirasi, membohongi seluruh rakyat, maka agak susah. Saya nggak menemukan nama Hendro Priyono itu dirujuk oleh kekuatan atau kelompok-kelompok kajian internasional. Bahkan di kalangan Houthi misalnya di Yaman, nama ini nggak ada, dibuang di tempat sampah. Siapa Hendro Priyono? Yang keluar mengatakan, ada dalang. Sudah ada, saya kantongi namanya. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap Hendro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik, dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Di tahun 98 orang kayak Hendro ini, kalau ada mahasiswa demo, dia ngumpet, dia lari. Dia sembunyi di gorong-gorong. Namanya kemudian muncul dengan dugaan keterlibatan dia dalam kasus Munir. Namanya muncul dalam kasus Lampung Berdarah. Namanya muncul dalam peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap rakyat kecil. Jadi Hendro Priyono, menurut saya, sudah saatnya berhenti memamerkan satu kebodohan, kebohongan publik dengan mengarahkan tuduhan yang bisa disebut dan disimpulkan oleh publik informasi hoaks, kecuali Hendro Priyono secara jujur dan terbuka mengatakan kepada publik, demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Kalau Hendro menunjuk jari ke Solo dan aktor utama itu adalah Jokowi, informasi itu benar. Tapi kalau dia mengarahkan kepada pihak lain, pihak asing, pihak yang bisa saja yang dimaksud Hendro itu akan dimanipulasi kepada lawan-lawan politik yang pernah dizalimi di era kekuasaan Jokowi. Jadi saya mau kasih tahu, tidak penting seorang Hendro Priyono yang dibanggakan sebagai jagoan intelijen dalam bidangnya, di mata saya dia tidak diperhitungkan. Ini orang tua yang seharusnya menghabiskan waktu dengan cucunya, berhenti untuk semir kumis dan menyibukkan waktu-waktu dia untuk menceritakan sejarah masa lalunya yang penuh darah dan kegelapan. Kepada cucunya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada lingkungan dekatnya. Dia tidak pantas berinteraksi dan dirujuk oleh publik. Karena dia adalah aktor yang ikut dalam daftar di utama geng Solo. Jadi kita menunggu saja. Kita berharap Presiden segera membentuk satu tim yang sungguh-sungguh independen, yang dijamin bekerja secara profesional, kemudian menemukan apa-apa saja penyebab yang memicu terjadinya kekacauan, kerusuhan, demo anarkis, dan tindakan-tindakan destruktif yang hari ini semakin masif. Jadi, saya menyarankan kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia, informasi apapun yang keluar dari mulut Hendro Priyono langsung dibuang ke tempat sampah. Ini pemain. Dia punya maksud, dia punya tujuan. Tersirat di balik manuver yang sangat norak, sangat busuk, dan sebenarnya menelanjangi dirinya sendiri. Bahwa aktornya secara politik dan kerusakan negara itu adalah Hendro sendiri. Hendro Priyono aktornya. Anda melihat ini ada skenario hitam? Sudah pasti. Munculnya aktor-aktor lama yang berkontribusi, yang memiliki perselingkuhan politik kekuasaan selama 10 tahun dengan Jokowi, di panggung hari ini menegaskan bahwa ada di sana konspirasi, ada di sana teater, ada di sana drama politik. Untuk apa? Untuk menggerogoti pemerintahan Prabowo, untuk mengacaukan jalannya pemerintahan, untuk membenturkan rakyat dengan negara. Kenapa? Karena Hendro Priyono, Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi dan lain-lain dalam kalkulasi pertarungan di ruang negara, mereka tidak rela pemerintahan ini berjalan, berhasil dan sukses. Kalau pemerintahan Prabowo itu sukses mendapat dukungan dari rakyat, maka akan mengkonfirmasi aneka dosa-dosa dan kebijakan-kebijakan busuk mereka di masa lalu. Logika bernegara seperti itu dipahami luas oleh masyarakat. Jadi para pengacau itu adalah para badut yang juga ada di lingkar kekuasaan, yang memang tidak rela, tidak ikhlas membiarkan perjalanan pemerintahan ini stabil, bagus, pro kepada rakyat. Dan ini baru 10 bulan. Jadi kemesraan Hendro Priyono and the gang dengan kubu oligarki yang hari-hari ini kita lihat Presiden berdiri di sana merancang kebijakan-kebijakan fundamental yang dapat mengancam kepentingan mereka, maka mereka menggunakan panggung-panggung sandiwara untuk mengirim pesan kepada publik seolah-olah ada pihak lain yang menjadi dalang dari aneka kekacauan, kerusakan bernegara. Tidak perlu sembunyi tangan. Tidak usah. Kalau artinya, pertama,
Hendro Priyono masih punya jaringan kuat. Saya kira bagaimana itu? Ini saya konfirmasi dulu, Iya. saya klarifikasi. Siapa bilang Hendro Priyono punya jaringan kuat? Siapa? Siapa yang ngomong Hendro Priyono itu punya jaringan? Jaringan apa? Ini satu orang tua yang post power syndrome. Tiba-tiba ada skenario berubah, tampillah Prabowo menjadi presiden dengan terpaksa untuk mesra dengan Prabowo. Untuk apa? Mengamankan kepentingan mereka dan sekaligus bisa saja untuk kedekatan itu dijadikan sebagai cara untuk menggerogoti kekuasaan dan mungkin juga sekaligus untuk mencuci dosa-dosa mereka dalam konspirasi busuk pada 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Bung Faisal, Anda tampaknya sudah menuduh Hendro Priyono dalam kaitannya dengan Saya bertanggung jawab terhadap setiap narasi dan kata-kata saya. Saya ulangi ya, dalam konteks kerusakan negara, kerusakan demokrasi, kekacauan politik di negeri ini, tidak lepas aktornya adalah Jokowi. Tidak lepas aktornya adalah Hendro Priyono. Tidak lepas dari kontribusi Luhut Binsar Panjaitan dan lain-lain. Ini yang disebut geng Solo. Mereka yang mengemas seorang presiden berkarakteristik petugas partai, berkarakteristik wong deso, tapi faktanya menggilas kehidupan rakyat banyak. Jadi kalau dimensi politik, demokrasi dan negara, rakyat itu sudah bisa membuat kesimpulan. Siapa dalangnya? Ya Jokowi dalangnya. Ya Gibran yang merubuhkan Mahkamah Konstitusi, yang berakibat sekarang ini menimbulkan luka, menimbulkan rasa ketidakadilan. Hendro Priyono yang berlumuran darah di tangannya, yang catatan sejarah di masa lalu masih terus mengejar dia terhadap orang-orang yang dihilangkan nyawanya secara sadis. Apakah orang yang punya bakat pembohong ulung, punya rekam jejak hitam di lorong-lorong kekuasaan yang gelap, Hendro Priyono ini bisa dirujuk? Mustahil. Maka saya mengatakan, pertarungan seorang intelijen senior itu adalah integritas, kredibilitas, sikap-sikap kejujuran di dalam dirinya. Karena seorang kepala intelijen, mantan kepala intelijen itu, dia harus menyodorkan satu fakta yang bisa dijamin kebenaran. Jadi berhenti para geng Solo ini melakukan drama-drama busuk, drama-drama yang sudah kelihatan ujungnya, menggerogoti pemerintahan untuk dalam rangka membiaskan pikiran rakyat, membenturkan rakyat dengan aparat, yang semua dapat disimpulkan agar pemerintahan ini gagal, maka terjadi chaos di mana-mana. Apa kita mau kondisi anomali ini dipertahankan? menurut Anda bagaimana sesungguhnya yang harus dilakukan oleh istana? Sumber masalah ini harus ada keberanian dari Presiden Prabowo membongkar kabinet yang sudah terbukti hari ini tidak efektif bekerja. Kalau kabinet pemerintahan Prabowo itu bekerja melayani rakyat, tentu dia akan menjadi feedback yang positif terhadap pemerintah. Tidak ada akan kerusuhan di mana-mana. Tidak ada demo-demo massa yang memprotes. Ruang itu akan terkunci. Tetapi karena kabinet ini selama 10 bulan tidak bekerja secara maksimal, maka wajar saja semua pandangan mengatakan sumber masalah bukan di luar kekuasaan, tapi ada di meja presiden. Jadi ini semua memberi hikmah, gambaran yang utuh kepada Presiden Prabowo. Serangkaian peristiwa berdarah ini sudah terjadi di mana-mana. Kalau dibiarkan, ini kegentingan yang serius. Sudah suara muncul di mana-mana. Prabowo bisa digusdurkan. Jika desain ini terus berjalan, ditunggangi misal oleh kubu Jokowi atau kubu siapa, maka itu bisa terjadi. Karena rumput kering itu tersedia dan ada di mana-mana, mudah terbakar. Jadi saya tetap merujuk kepada akal sehat publik, saran-saran suara dari rakyat yang mengatakan pentingnya Presiden mengevaluasi kabinet. Saya kira itu pintu masuk untuk segera mengkonsolidasikan jejaring kekuasaan agar dapat bangkit dan segera melakukan tindakan-tindakan cepat antisipasi dan bergerak maju ke depan dengan tawaran kebijakan-kebijakan yang strategis. Dan saya kira Presiden Prabowo, orang dengan latar belakang militer, tentu juga sudah punya proposal solusi yang ada di atas meja. Hanya saja kita perlu menyarankan kepada Presiden Prabowo, kalau ada proposal itu dibawa oleh misal Hendro Priyono, oleh Luhut, oleh geng-geng Solo, harus diwaspadai. Karena itu pasti racikannya racun, bukan madu. Itu membahayakan kesehatan kekuasaan Presiden, membahayakan lingkungan, konsolidasi kekuasaan Presiden. Jadi, yang ada hari ini tersedia, Presiden sudah keluar, menyampaikan duka cita dan mendapat respon yang besar, dan Presiden satu suara dengan rakyat, tidak menghendaki ada chaos di mana-mana. Saya kira komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini bagus. Ini satu terobosan, satu gambaran bahwa ada reaksi yang begitu cepat direspon oleh Presiden Prabowo, dan kemudian tinggal kita bagaimana berharap para elit-elit bangsa bisa juga duduk bersama untuk kemudian membuka ruang-ruang dialog supaya Presiden tidak hanya mendapatkan suplai informasi racun dari pihak geng Solo,
tapi juga membuka seluas mungkin informasi yang berasal dari tokoh-tokoh kritis, sehingga Presiden kemudian tidak lagi dijebak, apalagi di sandra lebih jauh dengan drama-drama politik geng Solo ini. Dalam beberapa kesempatan Prabowo mengatakan bahwa mana mungkin saya dipisahkan dengan Jokowi, dengan geng Solo. Sementara sebagian rakyat yang bersuara ingin agar supaya ada pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi. Ini Kalau kita menggunakan parameter objektif dari berbagai rangkaian para penulis-penulis hebat tentang karakteristik kepemimpinan di berbagai negara, ada istilah yang mereka sebut sebagai tampilan panggung depan dan kerjasama di panggung belakang. Saya melihat hampir semua pesona palsu sengaja ditampilkan oleh Prabowo yang seolah-olah memiliki hubungan yang mesra dengan Joko Widodo dan kelompoknya. Tetapi banyak peristiwa di panggung belakang kemudian mengkonfirmasi berbeda dengan apa yang terjadi di panggung depan. Ini contoh banyak tersedia dan kita sudah bicara di meja podcast Sinkus itu sendiri. Misal di panggung depan, Presiden seolah-olah mengamati Tito bermanuver dalam kebijakan krusial, huru-hara menyangkut sengketa pulau di Aceh. Tapi di panggung belakang, Presiden menerima laporan informasi yang akurat kemudian membatalkan. Di panggung depan, Presiden seolah-olah membiarkan adanya manuver kepentingan yang korup terjadi di Pertamina. Tapi di panggung belakang, tangan Presiden kemudian juga bergerak menghabisi para aktor-aktor pencuri uang negara di Pertamina. Ini rangkaiannya banyak. Jadi karena memang sejak awal masuknya Presiden Prabowo itu melalui yang disebut kudeta senyap, terpaksa berkompromi untuk mendapatkan kekuasaan, maka kemudian cerita di panggung depan itu tidak bisa dirujuk. Kita justru harus melihat di panggung-panggung belakangnya. Nah sekarang panggung belakang Presiden Prabowo dalam pengamatan saya itu semakin tertutup, semakin secret, semakin senyap. Apa yang terjadi? Kemudian muncul dengan terpaksa permainan-permainan teater politik oleh geng Solo. Salah satu Hendro Priyono. Karena dia tidak menemukan diskusi pintu masuk ke panggung belakang. Maka kerusuhan-kerusuhan ini sebenarnya mengkonfirmasi keputusasaan rezim Jokowi. Karena hampir semua upaya pemerintah Prabowo memperbaiki arah kebijakan dan menimbulkan rasa simpati publik, kemudian pandangan publik mengarah ke Solo. Ternyata yang bikin rusak selama ini adalah Joko Widodo. Artinya bahasa yang muncul di ruang publik itu selalu disampaikan oleh rakyat. 10 tahun keonaran, kekacauan, korupsi, segala aneka kebijakan yang sangat melukai hati rakyat, sangat tidak adil dipersembahkan oleh Joko Widodo. Tapi kemudian sampah ini ditanggung oleh pemerintahan Prabowo. Artinya Jokowi melakukan aneka kebusukan dan kejahatan yang mendulang hujatan rakyat adalah Prabowo Subianto. Nah, situasi ini saya kira orang sekaliber Presiden Prabowo dan lingkar intinya, mereka pasti punya racikan-racikan, resep-resep, formula-formula yang nanti kita lihat berapa hari ke depan. Apakah Presiden Prabowo sudah mulai menyesuaikan suasana kebatinan dengan gejolak rakyat ini untuk direspon, atau kemudian berada pada posisi ruang tersandra yang kemudian mengkonsumsi aneka racun yang digulirkan oleh tangan-tangan kekuasaan lama. Nah, satu pertanyaan lagi soal tuntutan para jenderal, purnawirawan jenderal dan kelompok civil society tentang Gibran untuk dimakzulkan. Apakah beberapa kerusuhan itu bisa nggak dikatakan sebagai satu posisi tawar? Kalau kau makzulkan dia, ini kejadian ini ya, Gibran. Beberapa pihak belum lama ini mengatakan kalau Gibran diobok-obok dan diancam untuk dilengsarkan, maka akan ada prahara politik dan terjadi kan. Menurut saya kalau membaca peta jalan dari pikiran kelompok-kelompok yang berkonsolidasi di arena ruang yang kritis, itu sudah tidak bisa mundur. Mereka sudah meletakkan dua isu dasar yang sangat fundamental dan tidak akan bergeser. Pertama adalah perjuangan yang sungguh-sungguh membawa Jokowi ke pengadilan lewat berbagai kasus yang mereka temukan secara faktual. Kemudian menyelamatkan negara dengan melucuti dinasti politik produk geng Solo, yaitu Gibran, memakzulkan Gibran. Nah, dua pendekatan ini setelah saya konfirmasi lewat seluruh kajian, komunikasi dengan berbagai purnawirawan dan tokoh-tokoh yang memiliki akar kuat di masyarakat, mereka mengatakan ini fardu ain. Ini satu kewajiban yang tidak bisa dibelokkan oleh isu apapun. Jadi kalau besok ini Indonesia misalnya ada rekayasa, misalnya ya, kita ambil asumsi dari berbagai pihak yang mencurigai tangan-tangan kekuasaan lama bermain menciptakan aneka keonaran dan kerusuhan yang tujuan hanya untuk melindungi Gibran tidak turun dari kekuasaan, melindungi Jokowi agar tidak masuk ke pengadilan, maka mereka salah besar.
Justru saya mau bilang, kerusuhan-kerusuhan ini justru sudah semakin dikalkulasi oleh kelompok-kelompok gerakan perubahan. Ini adalah arena yang tepat untuk mengulurkan tangan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatakan, ternyata sudah semakin terbukti yang buat onar adalah rejim lama. Karena agenda-agenda rejim lama itu mulai terancam di atas meja Presiden. Nah,